guys, welcome back to our channel. Hai, balik lagi bareng aku, Ica dan Inci yang bakal mengisi waktu kalian dengan berbagai pengalaman dan cerita kita. Nah, buat sekarang kita mau bahas apa ya, Ci? Sebenarnya aku udah buka Q&A loh. Iya. Di Instagram kan. Inci sendiri ya. Tentang apa sih yang bakal kita bahas untuk episode kali ini. Dan kita nggak nunggu lama banget ya, langsung kita gas, kita bikin eksekusi lah. Intinya untuk membahas tentang insecure. Mungkin emang udah banyak sih yang bahas, tapi nggak apa-apa kita bahas ulang dengan versi kita sendiri. Betul banget. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya sama Ci, pernah nggak sih ngalamin insecure pada masa sekarang atau misalnya dulu pernah gitu tentang insecure itu? Sebenarnya pernah sih ya insecure dalam berbagai hal gitu kan. Tapi yang paling aku ingat tuh yang waktu SMA gitu. Insecure dalam itu insecure dalam lebih ke fisik loh. Ke fisik. Iya, pernah. Soalnya aku gendut lah, gitu. Aku cabi atau apa gitu. Emang dulu Enci fisiknya atau emang berat badan Enci emang berapa gitu, kok bisa disebut gendut gitu? Aduh. Rahasia umum ya? Rahasia umum. Iya, rahasia pribadi. Iya, oke. Oke, langsung aja nih kan, misalnya apa sih gitu? Apa sih insecure itu? Banyak yang bahas tentang insecure gitu. Tapi sebenarnya pengertiannya apa sih? Mungkin beberapa dari kalian belum tahu ya apa pengertiannya gitu. Nah, sebelumnya aku sempat searching dulu dari beberapa artikel dan ini adalah dari Kompasiana mengenai apa itu insecure gitu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insecure merupakan perasaan tidak aman, tidak kuat dan gelisah gitu. Nah, insecure juga ini tuh sebenarnya tindakan dan emosi yang terjadi ketika kita menilai diri sendiri lebih buruk atau inferior daripada orang lain gitu. Nah, emang kayak gitu sih. Emang aku juga pernah merasakan hal itu gitu, insecure dalam, kalau Enci dalam hal fisik ya, kalau aku lebih ke karir kayak gitu ya, karena mungkin memang sekarang zamannya media sosial gitu aja, semua orang, kegiatan orang itu bisa kita lihat gitu. Dimulai misalnya dari dia bangun tidur, wah dia keren ya bangun tidurnya misalnya tuh di hotel, maksudnya di hotel dalam hal mungkin dia lagi liburan maksudnya, udah bukan dalam hal yang negatif gitu ya. Kayak ih keren banget, dia berarti mampu gitu. Terus juga ya, ini selama aku cerita aja ya, selama menjadi mahasiswa gitu ya, insecure sebagai mahasiswa tuh banyak banget loh sama ini tuh, kayak misalnya ya, ketika temen kita seangkatan kita tuh ada yang kayak aktif banget ketika dia misalnya organisasi atau enggak di kelas deh gitu. Benar. Kok dia bisa ya kok dia bisa nunjukin bakatnya dia, kemampuannya dia gitu, tentang kebolehannya dia dalam hal organisasi ataupun misalnya dalam hal akademik gitu ya. Akademik. Nah, di situ kayak mulai, ya ampun berarti gue bego banget ya gitu, atau misalnya gue nggak bisa nih, apa gue jadi ngerembet atau apa aku salah jurusan gitu. Karena sebelumnya sebelum aku kuliah ini, aku tuh di SMA tuh kayak ambisius gitu. Dan ada satu titik yang bikin aku semuanya jadi insecure. Apa tuh? Adalah ketika aku jatuhnya tuh dalam artian, dulu kan kita mau perpindahan SMA ke kuliah itu kan kita cari-cari universitas. Ini cerita dulu nggak apa-apa ya? Jadi pas mau ingin ke universitas yang dituju gitu, itu kan ya mungkin rezeki itu memang rezeki dan nasib kan yang menentukan. Nah sayangnya nggak keterima, dan disitulah mulai untuk titik down aku di sana gitu. Dan ketika masuk nih ke lingkungan kampus dan kayak gitu, ternyata something down dan juga banyak banget hal yang yang bikin aku insecure. Salah satunya kayak gitu. Selain hal dalam bidang akademik ataupun organisasi mungkin ya, ada juga yang beberapa hal yang mahasiswa tuh kayak insecure. Contohnya tentang penampilan, bener nggak sih? Suka insecure nggak sih teman-teman tentang penampilan? Nah, iya kan? Enci ngerasa nggak sih, kok dia penampilannya oke banget sih, kita enggak biasa aja kayak gitu, pernah nggak sih? Ya sih, pastilah pernah lah ya. Secara apalagi kan ya, wanita itu senang akan keindahan. Betul kan? Penampilan nomor satu. Jadi kayak yang
oh orang lain tuh bisa tampil ya bajunya keren atau enggak bisa branded. OOTD Ya, tiap hari misalnya ya, kan dengan gonta-ganti kostumnya gitu. yang mahal Dengan gitu gaya ya. dengan gaya mereka masing-masing gitu betul, ya, ciri betul, khas betul. mereka. Itu pada saat offline. Ya offline. Jangan online apalah. Tapi itu lebih ke dulu sih jujur. Oh, Waktu sekarang tingkat 1 2 lah. jadi gitu kan. sekarang menurut Encing gaya berpakaian enggak lah karena udah Karena dewasa udah mungkin dewasa ya. juga ya. Bener. Terus kayak kan dulu aku tadi pernah bilang kalau dulu tuh aku pernah insecure dalam hal fisik gitu kan. Karena mau cerita dikit sih. Oh iya, boleh. Boleh ya? Tadi kan aku cerita, sekarang kamu cerita. Dulu tuh SMA itu kan zaman-zamannya apalah. Apa ya, mencari jati diri sih. Bukan. Ke apa ya, cinta monyet gitu ah. Oh atau iya, apalah boleh. ya, itu Bener. namanya. Iya. Dan kayak tuh lagi mau pulang tuh ya ceritanya gitu. Sama kalau sekarang tuh disebutnya crush mungkin ya. Oh iya, Aduh, bisa juga ya. Saya pernah muda kawan. Iyalah, orang Iya. kan nggak mungkin lahir langsung tua gitu kan. Terus kayak dulu ada gitu kan satu laki-laki bilang gini gitu. Pas Kenapa? berpapasan. Itu wanita yang cewek yang lagi deket sama kamu gitu. Kok masa sih dia sih gitu. Dia ke depan aku banget gitu, dan dari situ aku mulai berarti seburuk itukah aku gitu kan ya. Dari segi penampilan mungkinnya dari apalagi dilihat gitu kan, fisik aku gendut lah, hitam, jerawatan parah. Kalau kalian pastilah lebih parah gitu kan. Dari sekarang udah agak mendingan sih ya, Karena dari situ Inci bisa belajar. belajar Kan? insecure itu. Tapi kalau di sekarang soal penampilan atau gaya berpakaian udah enggak jadi udah jadi gak topik zamannya. insecure lagi sih. Bener-bener. Sekarang lebih kebiasa aja mau penampilan aku kayak lebih gimana cuek, juga. lebih Bener kayak banget. di fase dimana ya udah sih, aku nggak sih. peduli omongan itu. Oh iya benar. Kayak nggak ngebanding-bandingin gitu gaya orang lain sama gaya kita. Kita bergaya sesuai kemampuan kita loh. Maksudnya nggak maksa-maksain juga. Karena capek Ci untuk Bener, mengikuti zaman dan orang lain gitu ketika kita bergaya gitu ya. Karena fashion itu gak akan pernah Gak ada habisnya, matinya. gak ada Gitu kan. habisnya. Kita tuh punya nilai dan keunikan tuh karena menjadi diri sendiri sesuai channel ini. Sesuai channel kita. Iya, jadi kalau bisa sih ya, kalau teman-teman harus merasakan capeknya dulu sih, baru dia bisa sadar gitu. Kalau merasakan insecure kayak Enci atau kayak aku gitu, bisa. Terus tadi udah tuh kan ya, kayak pengalaman kita berbagi sedikit, pengertian juga. Nah terus apa lagi nih selanjutnya? Nah, sebenarnya kita pengen tahu kenapa sih kita tuh bisa insecure gitu. Padahal ya apa sih alasannya gitu? Kenapa sih kita bisa insecure? Gitu. Padahal kita dulu nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Kok sekarang bisa insecure sih gitu? Ada nggak sih penyebabnya gitu? Oke, jadi nih ya teman-teman, aku udah search juga dari ada nih jurnal dari Universitas Tarumanegara ya, Fakultas Psikologi. Emang kenapa tuh, bahas apa? Katanya menurut psikolog klinis ya, Melanie Gernberg PhD, terdapat 3 penyebab umum seseorang merasa insecure. Kenapa? Yang pertama, insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Nah, itu. Oh iya. Jadi mungkin nggak terlalu tentang baru-baru ini yang terbaru banget gitu ya. Tapi Mungkin dari lama menjadi hal yang trauma gitu. bisa jadi. Ya, betul. Jadi karena Mempengaruhi psikologis kita gitu ya. Jadi insecure nih kayak gini, dulu pernah jatuh, sekarang gak mau gitu. Padahal kan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak coba gitu. Itu sih salahnya. Oke, yang kedua nih, Ca. Kenapa? Yang kedua, karena mengalami kecemasan sosial gitu. Wow. Rasa takut dievaluasi oleh orang lain. Ini juga salah sih sebenarnya. Pernah. Kamu pernah juga? Pernah mengalami hal itu Pernah gitu. mengalami gitu. Iya, karena apa ya? Dan aku baru tahu gitu bahwa kalau misalnya gak mau dievaluasi itu bagian dari insecure gitu. Ya karena apa ya? Aku nggak mau untuk dikritik karena males untuk patah hati, males untuk kayak nangis-nangis, males untuk kayak aku nggak bisa deh kayak gitu. Jadi kayak jangan, kalau ketika ada orang yang
bukan ngatain sih, just ngasih saran, okay. ngasih masukan, tapi dalam konteks yang bikin down gitu kan. Ada kalau misalnya ada yang ngasih saran dengan hati yang enak, bikin hati enak kan ada, ya udahlah bisa logowo gitu. Tapi kan terbalik dengan orang yang apa ya, mengasih kritik dan sarannya tuh yang ganas lah gitu. Paham sih. Ya bikin kita tuh kayak down gitu, udahlah nggak bisa gitu, udah males gitu. Nah itu salah satu alasan aku nggak mau untuk dikritik gitu dulu. Tapi sekarang untuk pengennya bisa berubah sih, kayak gitu. Oke nih, yang ketiga Ca, insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Nah ini dia, nih aku pengen cerita nih. Kenapa? Waktu itu waktu SD sih ya, jujur kayak kan waktu SD tuh ada buku latihan gitu ya Ca. Tiap harinya tuh kita latihan gitu kan, ya berhitung atau apalah ya. Aku tuh selalu ngoleksi nilai 100 Ca. Jadi emang harus 100 gitu nilainya, nggak boleh kurang. Tahu sih aku ya, paling kalau misalnya 90 atau 95 nih. Ambisius kayak kali ya. Lebih ke, tapi itu perfeksionis juga beda loh. tipis loh. Beda tipis ya. Nggak tahu sih. Ya kayak beda Bisa sih, ambisi sama perfeksionis. Kayak aku tuh harus perfect gitu, nilai aku tuh harus 100. Tapi sekarang nih sering berjalannya waktu, apalagi udah kuliah, ya udahlah gitu. Apalagi sekarang udah tahu tuh yang namanya apa, joki atau apalah gitu. Sekarang udah denger kan banyak istilah kayak gitu, ya udahlah gitu kan. Tapi karena mahasiswa ini sekarang kan masing-masing ya, iya benar, masing-masing terpaku sama orang lain gitu, nggak ngejar juga ranking apa gimana sih, lebih ke ya udah sih sekarang. IPK lu ya jadi Kalau secret secret bener sih, bener gitu, nggak usah tahu lah gitu. Tadi udah kan ya tentang kenapa sih alasan kenapa bisa insecure. Nah untuk udah nih. Okay. Sekarang itu kita bahas mengenai solusinya Solusi, biar enggak kita tuh insecure-nya tuh enggak parah atau apa. Insecure sih ya, boleh lah ya. Insecure dalam hal beribadah. Keren banget loh. Ketika orang berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadahnya keren gitu, kita bisa insecure, kok dia bisa, aku enggak ya gitu. Dan itu menimbulkan apa ya, semangat untuk beribadah gitu. Nah itu boleh sih, salah satu insecure yang dibolehin gitu kan. Nah ada berapa solusi buat teman-teman yang ngerasa insecure. Semoga dengan kita memberikan solusi ini bisa teman-teman ambil salah satunya, atau misalnya banyaknya kalau bisa gitu. Nah yang pertama itu kita harus fokus dengan diri sendiri dan juga kembangin potensi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Ya udahlah, tutup telinga. Ya telinga kita emang dua sih. Ya ketika kita mau maju, kita harus tutup telinga kita sih, bener. Apa sih ada yang bilang kayak gitu ya? Peribahasa, ya udah telinga kita ada dua, tangan kita juga ada dua, gak bisa nih kita menutup mulut orang lain gitu. Jadi salah satunya adalah menutup telinga kita, fokus dengan diri kita gitu. Next. Dan bersyukur, kembangin potensi kita. Udah legowo, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Udah berdamai, langsung kita fokus untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya kita, aku bisa nih public speaking misalnya gitu kan. Ya udah, teman-teman bisa ikut lomba atau ada event terus, atau misalnya nge-YouTube juga kan melatih public speaking kan. Benar. Nah itu media yang paling mudah sekali untuk kita gapai gitu. Habis itu cara yang kedua adalah kembali lagi cari lingkungan yang positif. Hindari yang toksik, pasti lawan dan kebalikannya gitu ya kan. Maksudnya teman-teman ya, lingkungan kita tuh berpengaruh gitu. Ibarat kata kalau kita berteman sama orang yang punya minyak wangi, apa sih yang jual minyak wangi, kita bakal ketempelan wanginya, dan sebaliknya gitu. Nah teman-teman harus bisa cari memilih dan memilah gitu untuk lingkungan yang bisa dekat sama kita gitu. Ya boleh kan dibilangin ya, boleh untuk temenan sama siapa aja, baik sama siapa aja, tapi untuk jadi sahabat lah ya, untuk membatasi diri kita gitu. Ya kita harus benar-benar memilih gitu, jangan asal gitu, karena lingkungan adalah pendorong kita maju atau mundurnya kehidupan kita gitu. Selanjutnya apalagi ya, tidak berpikir terlalu berlebihan. Overthinking sih mempengaruhi. Jangan sampai overthinking itu tuh bisa bikin kita tuh down banget ya.
harus bisa mengontrol diri kita gitu untuk gak overthinking banget, ya gak sih? Betul. Jangan terlalu membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Belum tentu orang yang kita bandingin juga sesempurna apa yang kita lihat loh, Ci. Bisa jadi dia tuh ya udah kelihatan di media sosial tuh bagus, di kelihatan mata kita bagus, tapi dalamnya mereka juga punya kekurangan yang kita nggak tahu gitu sebenarnya. Gitu, jadi jangan mikirin kelebihan orang lain gitu. Kita harus fokus dengan apa yang kita miliki gitu. Benar. Gitu, Ci. Banyak banget sih solusi yang kita bisa lihat di internet, banyak sih. Banyak banget. Nah, nih ada tambahan gak, Ci, untuk solusinya? Kan tadi aku baru sebutin 3 nih. Ada gak tambahannya? Ada sih sebenarnya. Ada beberapa juga sih, Ca. Apa tuh? Yang pertama tuh kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Setuju kan? Betul. Kita harus tingkatkan ibadah kita gitu, dan kita harus lebih dekat dengan Tuhan gitu. Itu adalah titik Kunci, apa ya? Titik kita untuk Titik balik lah. Titik balik ya. Intinya segala apapun itu serahkan kepada Tuhan. Setelah kita berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengaturnya. Selanjutnya yang kedua itu berolahraga. Nah, bisa juga berolahraga tuh menghilangkan stres tau, Ci. Oh gitu. Dengan kita berolahraga tuh kan kita ketemu dengan udara pagi. Iya, benar sih. Ketemu dengan orang, dan kita tuh selain menghirup udara yang segar, tubuh kita juga fit gitu, nggak stres gitu. Benar sih. Terus nih, Ca, ya yang terakhir deh, yang terakhir. Kenapa tuh? Kita tuh harus bersyukur dan meditasi. Iya, gitu. pasti. Gimana tuh? Pasti gimana tuh? Ya, jadi intinya hidup itu kita harus pandai-pandai bersyukur lah gitu kan. Misalnya kita tuh insecure tentang misalnya nih perekonomian aku gini-gini di keluarga atau apalah namanya. Ternyata pas di jalan gitu kita kan, ketemu orang yang lebih susah malahan. lebih benar-benar harus berjuang ekstra gitu untuk mendapatkan sesuap nasi. Itu benar-benar menampar banget gak sih? Menampar sih. Ketika gitu ya kan? itu juga. Maksudnya kayak menampar diri sendiri gitu loh. Kita tuh terlalu banyak ngeluh gitu kan. Kita terlalu banyak ngeluh. Pernah sih aku pernah bersyukur harusnya. Emang susah sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kita mau belajar ya bisa lah ya. Sedikit-sedikit. Iya, karena dunia ini adalah tempat singgah kita yang sementara. Benar. Banyakin ibadah, guys. Oke, guys, itu dia tentang insecure. Kita udah bahas penyebabnya dan solusinya. Dan kita berharap dengan adanya pembahasan itu bisa membuat teman-teman lebih rileks untuk menjalani hidup dan lebih bersyukur menjalani hidup. Jangan stres. Kita juga sama-sama merasakan insecure itu. Tapi kita harus bisa untuk move on dan keluar dari zona nyamannya kita. Oke, aku Ica dan Inci pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus video kita. Next episode kita mau bahas apa. Teman-teman bisa komen di sini. Dan jangan lupa buat subscribe nih biar kita lebih semangat kan untuk bikin kontennya terus bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Dan nyalain loncengnya. Jadi teman-teman bisa tahu ini ada video terbaru dari kita. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sehat selalu. Bye-bye. Bye.